Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 1. Materinya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Jadi sebelum Bapak menjelaskan tentang Al-Quran, Bapak mau bertanya, ada nggak yang tahu apa itu Al-Quran? Ada? Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad yang diturunkan melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan tertulis dalam bentuk mushaf, dan bagi yang membacanya mendapat pahala atau bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya bacaan yang ada di muka bumi yang apabila dibaca seseorang mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak juga akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 59. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 59, isi kandungannya yang pertama adalah Allah menyuruh kita untuk taat kepadanya. Jadi sebagai umat manusia, kita berkewajiban untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum seseorang diciptakan di muka bumi, dalam perut seorang wanita, Allah sudah mengambil sumpah mereka. Allah sudah mendengarkan janji mereka sebagaimana dalam ayat halastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai makhluk yang berada dalam kandungan, tahukah kamu siapa Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para ruh itu akan menjawab, iya Allah, kami tahu engkau adalah Tuhan kami. Menurut sebagian ulama bahwa mengartikan bahwa dari terjemahan ayat itu manusia berkewajiban menjalankan perintah Allah di muka bumi ketika mereka diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban kita antara lain adalah menjalankan salat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, naik haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Taat kepada Allah itu adalah merupakan kewajiban yang mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh melanggar ataupun melupakan perintah-perintah Allah. Karena kapan kita melanggar ataupun meninggalkan perintah Allah, kita akan termasuk orang-orang muslim yang berdosa. Seperti hari ini misalnya Bapak mau tanya, tadi subuh ada yang sholat. Jadi ketika kita salat, maka itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tapi ketika kita tidak salat, itulah bentuk pelanggaran yang kita lakukan, dan itu semua akan kita dapatkan balasannya di hari kelak kemudian. Yang kedua, war rasul, Allah juga menyuruh kita taat kepada rasul. Karena Allah mengutus para rasul di muka bumi untuk menyadarkan mereka, untuk mengajarkan manusia tentang ketauhidan, mengajarkan manusia tentang ilmu-ilmu kebaikan agar mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Rasul itu merupakan teladan. Semua rasul memiliki misi yang baik dan memiliki perilaku yang baik. Jadi sesuatu yang baik seharusnya itulah yang mesti kita ikuti agar kita juga bisa menjadi orang yang baik. Contohnya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah contoh Rasul yang Allah utus
yang dalam sejarahnya itu tidak pernah kita membaca ataupun mendengar bahwa Nabi Muhammad itu pernah melakukan sebuah pelanggaran. Bahkan Aisyah pernah ditanya seseorang tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu seperti apa yang disarankan, apa yang diajarkan, dan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Itulah yang Nabi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, Allah juga menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Kembali Bapak bertanya, ada yang tahu tentang contoh pemimpin? Ya, ada yang tahu? Jadi pemimpin itu contohnya misalnya presiden, gubernur, bupati, kepala desa, kepala dusun, kepala rumah tangga, bahkan diri kita sendiri adalah pemimpin. Ya. Pemimpin kita itu berkewajiban mengarahkan diri kita, membimbing diri kita, mendidik perilaku kita agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi seorang pemimpin itu berkewajiban memberikan tauladan kepada rakyatnya, memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keindahan, memberikan hal-hal yang bisa menyemangati rakyatnya itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena pemimpin yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak kemudian di hari kemudian, sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan bahwa kullukum ra'in ar-ra'iyah, setiap manusia itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kelak kemudian. Jadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab, tidak menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan ajaran Islam, tidak menjalankan kewajibannya kepada rakyatnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah kelak kemudian. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus mampu menjadi tauladan, jangan sebagai pemimpin tapi berjiwa penguasa. Kemudian Allah juga menyuruh kita dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah menyuruh kita agar senantiasa, misalnya kalau kita melakukan, misalnya terjadi sebuah perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang misalnya mengatakan bisa, ada juga mengatakan tidak bisa. Maka Allah menyarankan kepada kita agar perbedaan pendapat itu bisa menemukan titik temu. Harusnya, ya, agar masalahnya tidak merembet kemana-mana, kita selesaikan secara musyawarah. Dasar musyawarah yang kita lakukan itu kita ambil dasarnya dari Al-Quran. Kita tidak boleh keluar dari Al-Quran agar permasalahan tersebut terselesaikan berdasarkan anjuran dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena apapun yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, kalau kita dasarkan dari Al-Quran, kita akan mendapatkan hal-hal atau hasil yang memang sesuai dengan ajaran agama Allah. Selanjutnya, Allah juga menyuruh kita untuk beriman kepada hari kemudian. Ya. Kita tahu bahwa, ada yang tahu arti hari kemudian? Ya, arti hari kemudian itu bukan nanti sore, nanti malam, besok, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang dikatakan hari kemudian itu adalah hari setelah kehidupan di muka bumi. Ya, kita akan berpindah ke hari selanjutnya, ke kehidupan selanjutnya, maka itulah yang dikatakan sebagai hari kemudian. Kita disuruh beriman kepada hari kemudian dengan hikmahnya agar kita selalu mawas diri, mengontrol perbuatan kita, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah guru, menjalankan perintah orang tua, menjalankan perintah
saudara dan lain-lain sebagainya yang tujuannya untuk demi kebaikan kita. Karena memang kita cuma diwajibkan untuk menjalankan perintah itu asal perintah itu adalah perintah yang baik. Bagaimana sebuah hadis mengatakan bahwa la ta'ata li makhluqin li ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi dengan keimanan kita kepada hari kemudian, kita akan selalu mengontrol diri. Ya, mengontrol perbuatan kita sehari-hari apakah sesuai dengan anjuran Al-Quran atau malah melenceng dari ajaran Al-Quran. Misalnya pada zaman sekarang ya, dengan canggihnya teknologi, terkadang kita melakukan sebuah kesalahan tapi kita tidak merasa bahwa yang kita lakukan itu adalah kesalahan. Misalnya balas chat, bikin status, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena per huruf, per kata yang kita tulis dalam status kita tersebut, per caption, per emoji yang kita tulis dalam status kita tersebut akan dihisap oleh Allah kelak kemudian satu-satu. Jadi hati-hati, jangan sampai hal yang kita anggap sepele itu menjadikan kita melakukan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, anak-anakku sekalian, kemudian kita pindah ke surah An-Nahl ayat 64. Sini Allah berfirman bahwa wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litabayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi dalam ayat ini isi kandungannya adalah Allah menyuruh kita apabila dalam kehidupan ini kita berbenturan pada hal-hal yang hukumnya kita tidak tahu. Apakah hukumnya itu haram, apakah hukumnya itu halal, apakah itu boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan, maka Allah menyuruh kita agar kita kembali kepada Al-Quran dan ajaran as-sunnah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita berpatokan pada sabda Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, maka penyelesaian yang kita dapatkan pada saat itu adalah itulah yang menjadi penyelesaian yang sebaik-baiknya. Karena pada zaman dahulu juga setiap nabi misalnya mendapatkan sebuah permasalahan, maka Nabi akan memanggil seluruh sahabat-sahabatnya bermusyawarah dalam masjid, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengambil jalan dari Al-Quran agar dengan pengambilan jalan yang berdasarkan Al-Quran tersebut, semua permasalahan yang dihadapi itu menemukan jawaban yang sesuai dengan harapan dan tidak merugikan siapapun. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk dan rahmat ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu akan menjadi rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Karena bagi orang-orang yang beriman selalu menggunakan Al-Quran itu sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Ketika mereka melakukan sebuah kegiatan, mereka akan menimbang ya, apakah perbuatan saya itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Apakah kalau saya melakukan ini itu termasuk kategori dosa, termasuk pahala. Apakah misalnya kalau saya berkata seperti ini itu bisa menjadi penyemangat bagi orang lain atau bahkan bisa menjadi bumerang bagi saya sendiri. Ya. Dengan begitu, setiap melakukan sesuatu, setiap melakukan aktivitas, kita selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita selalu mengambil dasar dari Al-Quran agar apa yang kita lakukan itu tidak melenceng dari ajaran Al-Quran. Jadi, bagi siapapun orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka Al-Quran itu akan menjelma menjadi rahmat baginya. Dan Al-Quran itu akan menjadi
mendorongnya untuk selalu berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang disukai oleh Allah, sehingga semua hasil perbuatannya itu sesuai dengan ajaran agama Allah. Jadi Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi seseorang, kemudian menjadi rahmah bagi seseorang kalau dalam setiap perbuatan manusia itu selalu mengedepankan Al-Quran dan selalu mengedepankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad setiap melakukan sebuah kegiatan. Jadi untuk hari ini anak-anak sekalian cukup sampai di sini penjelasan materi tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk hidup. Oke, kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Demikian. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.